Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nungki Imanur Laili, mahasiswa semester 3, program studi Pendidikan Agama Islam, kelas sore. Mohon izin, pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, saya akan membacakan presentasi terkait dengan materi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dimulai pada periode awal masuk Islam pada abad ke-13 sampai ke-16 Masehi. Islam pertama kali masuk ke Indonesia melalui pedagang Arab, Persia, dan India yang berdagang di Nusantara. Para pedagang tidak hanya membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan perhiasan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam. Pedagang Muslim sering mendirikan masjid dan madrasah sebagai pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan di tempat-tempat mereka berdagang. Selain berdagang, penyebaran Islam juga didukung dengan pernikahan antara pedagang Muslim dan penduduk setempat. Masuknya Islam ke Indonesia melalui para pedagang Arab, Persia, dan India menunjukkan betapa kuatnya pengaruh perdagangan dan hubungan sosial dalam penyebaran agama. Proses ini berlangsung secara damai dan bertahap. Next, penyebaran Islam di Nusantara banyak dibantu oleh para ulama dan wali songo di Pulau Jawa yang menggunakan pendekatan dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal. Wali Songo adalah sekelompok ulama yang dikenal karena peran mereka dalam menyebarkan Islam di Jawa pada abad ke-16 dan abad ke-16 yang menggunakan pendekatan dakwah yang adaptif terhadap budaya lokal. Wali Songo menggunakan berbagai media seni dan budaya yang sudah akrab dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Seperti Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit untuk mengajarkan nilai-nilai Islam dengan menambahkan cerita-cerita Islami dan moralitas dalam alur ceritanya tanpa menghilangkan elemen-elemen tradisional dalam pertunjukan wayang. Selain wayang kulit, Wali Songo juga memanfaatkan seni musik dan lagu untuk dakwah. Sunan Bonang misalnya, dikenal menciptakan tembang-tembang Jawa yang berisi ajaran Islam. Melalui seni musik, pesan-pesan Islam dapat disampaikan dengan cara menyentuh hati dan mudah diingat. Wali Songo berhasil menyebarkan Islam secara luas dan damai di Pulau Jawa karena berdakwah dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan pengintegrasian budaya lokal dengan ajaran Islam menjadi kunci keberhasilan dakwah mereka. Era Kesultanan dan Kerajaan Islam pada abad ke-15 sampai abad ke-17. Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, Kesultanan Mataram Islam, dan Kesultanan Banten menjadi pusat-pusat kekuasaan Islam di Nusantara. Kesultanan Demak didirikan pada awal abad ke-16 oleh Raden Patah sebagai pusat kekuasaan politik, dakwah, dan pendidikan Islam. Kesultanan Aceh didirikan pada awal abad ke-16 yang terletak di ujung utara Sumatera, merupakan pusat kekuasaan Islam yang penting. Aceh mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda pada awal abad ke-17. Aceh menjadi pusat perdagangan yang kaya dan kuat, menjadi pusat intelektual Islam. Kesultanan Mataram Islam berdiri pada akhir abad ke-16 di Jawa Tengah. Mataram mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Agung pada awal abad ke-17.
Sultan Agung memperkenalkan sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan mendukung penyebaran pendidikan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Kesultanan Banten berdiri pada pertengahan abad ke-16 oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Banten menjadi pusat perdagangan internasional yang penting, menjadi pusat keagamaan dan pendidikan Islam. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa pada abad ke-17, Banten mencapai puncak kejayaan baik di bidang politik, ekonomi, maupun agama. Pondok pesantren mulai muncul sebagai pusat pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan kitab kuning dan menjadi tempat pembelajaran agama Islam yang utama. Demikian juga Kesultanan Aceh, pesantren memainkan peran kunci dalam mencetak ulama-ulama yang berpengetahuan luas dan mampu mengajarkan Islam di berbagai wilayah. Pada Kesultanan Demak, pesantren didirikan sebagai bagian dari upaya para wali dan ulama dalam menyebarkan Islam di Jawa. Kesultanan Demak mendukung penuh keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang penting. Kesultanan Mataram, pesantren berkembang pesat di bawah perlindungan dan dukungan Sultan Agung yang berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan dan masyarakat. Di Banten, pesantren menjadi pusat pendidikan dan dakwah yang melayani kebutuhan spiritual masyarakat Muslim. Selanjutnya, masa kolonial Belanda, yaitu pada abad ke-17 hingga ke abad ke-20. Pendidikan Islam mengalami tekanan dari pemerintah kolonial yang lebih mendukung pendidikan Barat. Pendidikan Islam mengalami tekanan signifikan dari pemerintah kolonial Belanda yang lebih mengutamakan pendidikan Barat. Kolonial Belanda mendirikan sistem pendidikan modern yang berbasis sekuler dengan pendidikan formal yang menggunakan bahasa Belanda sebagai medium utama. Pemerintah kolonial juga memberlakukan kebijakan yang menghambat perkembangan pendidikan Islam. Mereka menekan pengajaran bahasa Arab dan kitab kuning, serta mengatur agar para guru agama harus memiliki izin resmi dari pihak kolonial. Pemerintah kolonial juga menempatkan kontrol ketat terhadap lembaga-lembaga keagamaan Islam, termasuk masjid-masjid dan lembaga amal. Selanjutnya, pesantren. Terus semangat. Selama periode kolonial Belanda, pemerintah kolonial cenderung memprioritaskan pendidikan sekuler yang berorientasi pada nilai-nilai Barat. Sementara pendidikan Islam dianggap kurang penting atau bahkan dihambat. Namun, pesantren berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam. Pesantren juga berperan sebagai pusat perlawanan budaya terhadap kolonialisme. Disinilah generasi muda Indonesia belajar tidak hanya tentang agama, tetapi juga tentang sejarah, bahasa, dan nilai-nilai lokal yang menjadi identitas bangsa. Warisan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menggalang semangat perlawanan dan kebangkitan nasional. Munculnya madrasah sebagai bentuk pendidikan formal Islam dengan kurikulum yang lebih terstruktur, yang mana munculnya madrasah pada masa kolonial merupakan respon terhadap perubahan sosial, politik, dan pendidikan yang dibawa oleh kehadiran pemerintah kolonial Belanda di Nusantara. Madrasah menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan pendidikan agama yang lebih sistematis dan terstruktur. Madrasah di masa kolonial juga berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan dan memperkuat identitas keagamaan dan budaya Islam di tengah dominasi kolonial atau kekuasaan kolonial.
Secara keseluruhan, munculnya madrasah di mana kolonial tidak hanya menjadi respon terhadap perkembangan pendidikan di era itu, tetapi juga sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan dan menyebarkan ajaran Islam di tengah tantangan zaman. Selanjutnya, pada masa era kebangkitan nasional kemerdekaan, yaitu pada awal abad ke-20. Berdirinya organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah sebagai bagian dari upaya modernisasi pendidikan Islam. Kedua organisasi ini lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial dan pendidikan umat Islam yang pada saat itu terbelakang dibandingkan dengan pendidikan sekuler yang diusung oleh pemerintah kolonial Belanda. Kedua organisasi ini berperan penting dalam meningkatkan literasi agama dan umum di kalangan umat Islam Indonesia. Upaya mereka dalam mendirikan sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah menjadi tonggak dalam pergerakan modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, pendidikan Islam mulai berintegrasi dengan pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada awalnya, pendidikan Islam di Indonesia terpisah dari sistem pendidikan nasional yang lebih dominan mengadopsi model sekuler yang diwarisi oleh pada masa penjajahan. Namun, kesadaran akan pentingnya memadukan antara pendidikan umum dan agama mulai berkembang di kalangan pemikir dan tokoh pendidikan Islam. Langkah penting dalam integrasi yaitu ada pendirian Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1947 oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1975, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1975 mengakui dan mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional secara formal. Hal ini memberikan kesetaraan status antara lulusan madrasah dengan lulusan sekolah umum dalam akses ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan kesempatan kerja. Selanjutnya, pada masa perkembangan pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1950-an hingga 1970-an. Pemerintah mulai mengakui dan memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Langkah ini tercermin dalam pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 yang bertugas mengawasi dan mengembangkan pendidikan agama Islam di Indonesia. Langkah awal yang penting adalah pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional pada era baru di bawah Presiden Soeharto pada tahun 1975. Madrasah mulai diakui secara resmi sebagai bagian dari sistem pendidikan formal dengan pemerintah memberikan dukungan finansial dan mengatur kurikulum yang sejalan dengan standar nasional. Berdirinya IAIN yang sekarang banyak berubah menjadi UIN di berbagai daerah di Indonesia. Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan bagian dari upaya modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pendidik agama Islam yang berkualitas, serta mendukung perkembangan keilmuan dan dakwah Islam di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia melakukan restrukturisasi terhadap IAIN dengan mengubah status sebagian besar IAIN menjadi UIN. Perubahan ini bertujuan untuk mengangkat status dan kapasitas institusi tersebut
menjadi lebih luas dan terintegrasi. Tidak hanya fokus pada pendidikan agama Islam, tetapi juga menyediakan program-program studi umum. Secara keseluruhan, transformasi dari EIN menjadi UIN menjadi langkah signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, era modernisasi. Maaf. Selanjutnya, era modern. Pada tahun 1980-an sampai saat ini, sampai sekarang. Reformasi pendidikan Islam dengan modernisasi kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran. Yang mana reformasi pendidikan Islam di era modern telah melibatkan modernisasi dalam kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta relevansi dengan tuntutan zaman. Secara umum, reformasi pendidikan Islam dengan modernisasi kurikulum, fasilitas, dan metode pengajaran menunjukkan komitmen untuk meningkatkan standar pendidikan Islam agar relevan dan kompetitif dalam skala global. Next. Saat itu pesantren dan madrasah menjadi semakin berkembang dengan menggabungkan ilmu pengetahuan umum dan agama. Pesantren dan madrasah semakin berkembang dengan menggabungkan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan agama, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan modern di masyarakat Muslim. Penggabungan ilmu pengetahuan umum dan agama di pesantren dan madrasah juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan yang menyeluruh dan terpadu. Para siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, tidak hanya aspek keagamaan, tetapi juga dalam pengembangan keterampilan kritis, analitis, dan sosial yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan berkontribusi. Juga pendidikan tinggi Islam semakin maju dengan banyaknya UIN dan perguruan tinggi Islam swasta yang berkualitas. Terbukti, dengan adanya berbagai UIN dan perguruan tinggi Islam swasta yang berkualitas, seperti yang didirikan oleh Muhammadiyah, keberadaan UIN dan perguruan tinggi Islam swasta Muhammadiyah ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat Muslim, tetapi juga berperan dalam mempertahankan identitas keislaman dalam konteks pendidikan modern. Dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan dosen-dosen yang berkualitas, UIN dan perguruan tinggi Islam swasta Muhammadiyah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia secara luas. Kesimpulan, sejarah pendidikan Islam di Nusantara mencerminkan dinamika perjuangan umat Islam dalam menjaga identitas agama dan menghadapi tantangan zaman. Dari sistem pendidikan tradisional hingga modern, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam tetap menjadi pilar utama dalam membangun generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam di Nusantara juga menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan, menjadikannya relevan dalam konteks global sekaligus tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari saya. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.